Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Gorosei merupakan sebuah kelompok terkuat di bawah kepemimpinan dari Im Sama, yang mana bisa disebut sebagai kaki tangan darinya. Entah dalam apa hubungannya 5 orang tersebut dengan Im Sama, satu poin pentingnya ialah dia melakukan apapun sesuai dengan perintahnya. Apa mungkin Im Sama adalah orang yang sangat kuat, atau mungkin hanya sebagai figur penting belaka? Karena sampai saat ini belum ditunjukkan satupun kekuatan darinya. Banyak yang berteori dia digadang-gadang sebagai dewa bumi. Entah benar atau tidaknya hal ini, mari kita ulas mengapa Angkatan Laut sangat takut dengan kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Luffy. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alasan kenapa Gorosei takut dengan kekuatan dari Luffy versi efek anime. Seperti yang kita ketahui, awal Gorosei mengincar Luffy bukanlah pada saat chapter 1042, melainkan sudah sejak dari dulu dari rentetan kejadian yang besar seperti Alabasta, Enies Lobby, dan masih banyak kejadian lainnya. Namun setelah perundingan referee, Gorosei mulai merasa bahwa Luffy harus dihapuskan segera mungkin setelah mendapatkan informasi yang begitu penting. Informasi itu sudah pasti berasal dari Shanks yang berunding di sana. Shanks bisa berada di sana karena sudah jelas bahwa ia adalah orang yang bertanggung jawab penuh kepada Luffy. Alasan kenapa bisa seperti ini karena dialah orang yang menjadikan Luffy menjadi seperti ini. Dan tujuan darinya datang ke sini adalah mendiskusikan sesuatu tentang bajak laut. Kenapa Gorosei menyetujuinya? Jelas saja sudah pasti karena Shanks lah yang merebut buah iblis Gomu-Gomu dari Hushu. Makanya kemungkinan dia bisa bertemu ke dalam kastil ini adalah karena kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa Shanks bukanlah bawahan dari Gorosei, melainkan dia sedang bernegosiasi sesuatu. Informasi yang Shanks berikan kepada Gorosei adalah di mana buah itu sekarang dan siapa orang yang memakan buah tersebut. Nah, saat mendengar informasi itu mereka sangat terkejut karena yang memakannya adalah seorang bangsadi, di mana bangsa tersebut adalah musuh bebuyutan dari Tenryubito. Sehingga dari sini dia akan melakukan apapun demi bisa merebut buah iblis itu kembali dengan membunuh si topi jerami. Jadi langkah ini akan sangat pas untuk meruntuhkan generasi terburuk. Namun sayangnya setelah meminta si P-Zero membunuh Luffy, malah yang terjadi sebaliknya. Di mana Luffy membangkitkan kekuatan sang legenda yaitu Sun God Nika, buah iblis tipe Zoan langka yang tidak pernah bangkit selama 800 tahun yang lalu. Dengan begini pula kekhawatirannya yang selama ini menjadi kenyataan. Lalu keuntungan apa yang diambil Shanks dengan memberikan informasi itu? Menurut pendapat dari kami, mungkin dia mencoba bernegosiasi untuk melepaskan Sabo dan Vivi, walau diketahui dia tidak pernah kenal sama sekali dengan mereka. Nah, kenapa kami berpikir seperti ini? Alasannya sudah jelas karena Shanks bukanlah orang yang sembrono seperti Luffy, melainkan dia adalah orang yang bijak dan penuh dengan strategi. Bukti untuk memperjelas hal ini adalah pada saat arc sebelum Marineford. Jika kalian masih ingat, maka kalian akan ngeh dengan penjelasan ini. Yap, tepat sekali saat mengetahui kalau Ace mengejar Kurohige, dia yang tahu informasi tersebut langsung turun ke kapal Shirohige untuk menghentikannya. Tetapi waktu itu Shirohige menolak opininya karena dia tahu bahwa Ace bisa melakukannya. Selain dari itu, Shanks juga pernah mendapat momen yang sangat penting, yakni dia mencegat Kaido yang berniat menuju ke Marineford. Entah bagaimana dia bisa menghentikan King dan Kaido di waktu yang singkat itu, satu hal yang pasti kemungkinan dia tidak bertarung secara serius, melainkan bisa saja bernegosiasi terlebih dahulu, karena sifat dari Shanks memang seperti itu sejak dahulu. Menariknya lagi setelah menghentikan Kaido, secara mengejutkan hanya dalam beberapa jam, dia dan bajak lautnya bisa berada di Marineford dan menghentikan perang itu dengan bernegosiasi. Dari ketiga bukti tersebut kita bisa mengasumsikan bahwa Shanks tidak menginginkan perang besar terjadi. Dan untuk bisa melakukan hal itu, dia akan bernegosiasi dengan orang tersebut. Inilah alasan kenapa kami beropini kenapa Shanks memberi informasi tentang buah iblis itu kepada Gorosei. Sebagai imbalannya, dia bisa menghentikan perang yang akan terjadi nantinya. Karena seperti yang kita tahu, dalam dunia baru akan terjadi perang besar antara Angkatan Laut dan mantan anggota Shichibukai. Sementara dalam sudut dari pasukan revolusi, yang mengetahui kabar tersebut pula juga akan bertindak tegas untuk memastikan hal ini.
Disitulah Shanks akan bergerak menghentikannya karena dia sudah menyelamatkan Sabo dan Vivi, meskipun sudah beredar bahwa ada kematian dari mereka berdua ke penghujung dunia. Alasan kami berpikir seperti ini sangat logis sekali, dikarenakan setelah rapat referee itu berlangsung, sepertinya di kastil tersebut tidak ada kerusuhan lagi. Ditambah hilangnya Sabo dan Vivi juga hampir bersamaan dengan Shanks yang baru berbicara dengan Gorosei. Sebab dari chapter 1047, kenapa Gorosei lebih memfokuskan untuk mengatasi masalah di Wano Kuni. Dan masalah itu benar terjadi dengan kebangkitan buah iblis legenda dari sekian lama. Ternyatanya apa yang ditakutkan oleh Gorosei menjadi kenyataan, yang mana sesaat Luffy menggunakan kekuatan Awakening itu, dia berulang kali menjadikan Kaido seperti mainan saja. Satu hal menarik lagi darinya, ialah bisa meregenerasi staminanya itu dengan Drum of Liberation. Dengan kekuatan tersebut pula, maka untuk mengalahkan Kaido bukanlah hal yang mustahil. Di chapter 1047 juga diperlihatkan lagi serangan dari Luffy yang begitu epik, yakni dia akan membuat sebuah serangan yang begitu besar untuk menjatuhkan Kaido. Digadang-gadang, ini adalah serangan terakhir yang akan membuat Kaido kalah, dikarenakan dia akan menghantam Onigashima dengan kekuatannya itu. Sebab dari itu dia akan meminta Momo untuk menahan Onigashima dengan kekuatannya agar para samurai dan teman-teman lainnya bisa selamat. Nah, apakah yang terjadi selanjutnya? Kita tunggu saja chapter selanjutnya. Lanjut dari alasan kenapa Gorosei sangat mengkhawatirkan kebangkitan dari buah iblis Hito-Hito no Mi dari Nika. Jawaban untuk menjelaskan hal ini sepertinya sudah jelas sekali, bahwa sejak dari 800 tahun yang lalu, Angkatan Laut berupaya untuk mengamankan buah iblis tersebut. Namun apa daya, buah iblis itu malah menjauhkan diri dari mereka. Mereka pun berpikir bahwa buah itu memiliki pikirannya sendiri sama seperti Fang Frit, senjata dari Spandam, Lasso, Smile, dan Bunbuku. Jika dilihat dari spesifik 4 buah iblis tersebut, sepertinya memang benar apa yang dikatakan oleh Gorosei, yakni buah itu bisa memilih apa saja yang menjadi wadahnya. Kemungkinan besar buah itu memilih wadahnya tersebut bukan asal-asalan, melainkan akan menyamakan dengan kekuatan dengan senjata itu. Sebab dari itu saat buah itu memakan senjata itu, maka kekuatannya sangat pantas. Contohnya Fang Frit, yaitu seekor gajah yang bisa menjadi pedang yang sangat tajam. Lasso dengan anjing yang memakan Basoka, yang membuat Basoka tersebut memiliki kaki dan kepala seperti anjing. Sementara Bunbuku yaitu seekor tanuki menjadi teko pemanas. Untuk kasus dari Smiley juga sama seperti lainnya, yakni dia menjadi buah iblis dengan racun yang sangat berbahaya yang mempunyai efek menjadikan makhluk hidup menjadi batu. Lalu dengan penjelasan seperti itu sudah jelas kenapa buah iblis Gomu-Gomu melarikan diri dari pemerintahan dunia. Selain itu sudah kita ketahui bahwa pemilik sebelumnya dari buah iblis itu juga menentang dengan Im Sama, sehingga kita bisa mengasumsikan buah itu bisa dimakan Luffy bukan sebuah kebetulan belaka, melainkan Luffy menggambarkan pengguna sebelumnya. Nah, kok Luffy memiliki kemiripan seperti Roger bukan Joy Boy? Apakah pemilik buah iblis Gomu-Gomu sebelumnya adalah Goldie Roger? Tentu saja jawabannya tidak, karena dalam chapter 1047 terungkap dari kata-kata Kaido bahwa Roger bukanlah pemakan buah iblis. Kemudian kenapa Luffy bisa memiliki kesamaan seperti Roger, padahal Roger tidak memakan buah iblis Gomu-Gomu? Alasannya adalah karena setelah memakan buah itu, Luffy mendapat peristiwa yang sangat besar, di mana dia ditolong oleh Shanks yang seorang bajak laut. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Sebelum memakan buah itu, Luffy sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi bajak laut dan bisa melampaui Shanks untuk menjadi raja bajak laut. Lalu apakah kalian tahu apa sebenarnya tujuan dari Luffy untuk menjadi raja bajak laut? Tujuannya adalah agar bisa mewujudkan dunia yang bebas, di mana semua makhluk hidup berdampingan tanpa diskriminasi masing-masing. Hal itu sudah diberitahu pada pesta besar yang dilakukan di Skypiea, di mana sebelum acara itu dimulai, ada suara Drum of Liberation yang kemudian pesta besar itu dimulai dengan meriah tanpa memandang dari mana mereka berasal. Jika kita mengacu pada perkataan dari trailer Movie Red, Shanks pernah berkata kepada Uta bahwa dunia tidak ada yang namanya keadilan dan kesetaraan. Maksudnya tidak ada dunia yang damai dalam dunia ini. Nah, disitulah muncul tekad baru yang akan merubah itu semua, yaitu tekad semangat api yang besar yang biasa disebut dengan TKD. Disinilah alasan kenapa Shanks mempercayakan dunia kepada Luffy dengan mengorbankan tangan satunya. Dengan demikian, Luffy bisa membawa kebebasan nantinya. Benar sekali saat kejadian itu, Luffy mulai membawa kebebasan kepada semua orang yang menderita. Dan itulah kenapa buah iblis Gomu-Gomu no Luffy memilih Luffy untuk menjadi kekuatannya. Karena memang Luffy adalah orang yang sangat mirip dengan Joy Boy.
Sebab dari itu untuk saat ini Gorosei akan berupaya sangat keras untuk menghentikan kebangkitannya itu agar tidak terjadi hal yang mengancam dunia. Lantas kenapa jika Gorosei takut tidak mengeluarkan pasukan terkuatnya dan turun tangan sendiri? Untuk permasalahan yang satu ini belum jelas kenapa mereka masih mengurungkan niatnya untuk melakukannya sendiri. Sudah pasti jika mereka bergerak, maka akan ada banyak masalah nantinya. Dikarenakan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, agar tidak ada dua masalah besar, Gorosei mencoba memanipulasi berita dengan menyuruh Morgans untuk menutupinya. Tapi sayangnya Morgans yang ambisius tetap menjadikan berita itu menjadi timeline utama. Adanya hal itu agar bisa menyelesaikan dua masalah tersebut, mungkin hanya ada satu pilihan, yakni akan terjadinya pertarungan besar dalam sejarah perbajak lautan. Hal ini sudah menjadi valid dari perkataan Roger dan Oden, bahwa akan tiba saatnya ada seseorang yang bisa menjungkir balikan dunia. Maksudnya di sini ialah mengungkap tentang sejarah dunia dan membeberkan kebenaran aslinya. Sehingga seluruh dunia akan tahu bahwa selama berabad-abad, pemerintah dunia yang menyiasati dunia ini demi kepentingannya sendiri. Tak hanya poin itu saja yang membuat Gorosei ketar-ketir, melainkan Luffy juga memiliki kekuatan yang sangat spesial, yaitu bisa membawa lawan menjadi kawan. Jika nantinya Luffy bisa menggabungkan semua lawannya menjadi satu, maka disitulah keruntuhan dari pemerintah akan datang. Pastilah di saat yang genting tersebut, Gorosei ataupun Im Sama akan bertindak untuk mengantisipasi hal itu. Sehingga disitulah awal mula pertempuran bersejarah bajak laut dimulai. Hanya itu saja informasi yang bisa kami bahas di video kali ini. Bila ada kesalahan informasi atau fakta yang kurang valid, kalian bisa bantah saja di bawah. Dikarenakan beberapa penjelasan dari kami berupa teori saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.